bahwasanya sesi ini akan direkam ya. Kami kami merequest ya, jangan ada yang merekam sesi hari ini. Jangan ada yang merekam, jangan ada yang diposting dimanapun ya, karena kami akan rekam dan nanti akan kami masukkan ke dalam YouTube channel Nagaya ya. Kalau sampai ada yang merekam dan ketahuan disebarkan kepada tempat lain, mohon maaf kami harus mengambil tindakan. Ya, jadi sesi ini tidak boleh direkam oleh orang lain. Kami rekam full sesinya, akan kami berikan kepada Anda dari YouTube channel kita. Ya, jadi disclaimer ini sudah saya bagikan ya. Jadi jangan sampai melanggar. Mari kita berikan kepada teman-teman kita agar kita semua sesi ini bisa lebih nyaman ya. Oke, baik. Saya ingin sedikit sharing ya sebelum sesi hari ini dimulai adalah saya ingin bagikan kepada Anda ya informasi resmi mengenai Nagaya hanya datang dari 3 sumber. Sumber pertama adalah dari website resmi www.nagaya.io atau nagaya.co ya. Yang kedua sumbernya adalah dari email ya, yaitu adalah support@nagaya.co, inquiry@nagaya.tech, dan noreply@nagaya.co ya. Satu lagi tempat di mana Anda bisa mendapatkan informasi yang resmi adalah dari channel Telegram resmi Nagaya. Ya, namanya adalah channel resmi Nagaya Technologies bahasa Indonesia. Nanti link akan kami kirimkan. Silahkan follow ya, karena disinilah Anda bisa mendapatkan informasi-informasi yang resmi mengenai Nagaya. Oke ya, nanti link akan kami kirimkan. Oke ya. Oke, baik ya. Jadi kalau Anda ada pertanyaan yang tidak terjawab, silahkan boleh kirim email ya kepada kami. Nanti akan kami juga kirimkan email resmi dari perusahaan di mana Anda bisa bertanya ya kalau misalkan Anda ada yang ingin ditanyakan mengenai Nagaya. Oke, baik. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Boleh saya lihat jempolnya yang masih semangat? Oke, mantap ya. Masih semangat semua. Baik, kalau memang masih semangat, saya akan undang saja kalau begitu ya. Tamu undangan kita, tamu yang luar biasa kita hari ini. Ya, kita akan mendengarkan langsung ya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul mengenai Nagaya akan dijawab langsung oleh CEO Nagaya, yaitu Pak Yohanes Chandra. Akan saya add dulu ke depan. Baik, Pak Yohanes, bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Pak. Bisa banget. Oke, mantap. Bagaimana kabarnya, Pak Yohanes? Baik. Terima kasih. Mantap. Ya, ini teman-teman ini sangat excited Pak Yohanes bertemu dengan Bapak. Ya, selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, pertama-tama saya mohon maaf karena mungkin saya jarang ya untuk tampil di Zoom kita ya, karena memang ada beberapa hal yang Nagaya harus sudah mulai persiapkan ya. Jadi kita juga nanti ke depannya ya kita harus menambah, kita punya project-project, kemudian kita harus menambah juga kita punya utilitas, dan semua itu sedang kami siapkan terutama saat ini untuk menyambut penggunaan Nagaya di mall di Korea. Jadi hal itu pun ya kita harus persiapkan dengan baik supaya kedepannya kita terus dipercaya oleh mall Korea tersebut, dan ya komitmen dari mereka sendiri adalah kalau kita memang bisa menyediakan infrastruktur yang terbaik untuk mereka, menyediakan aset yang terbaik untuk mereka, nah mudah-mudahan kita pun akan diperbanyak ya, jadi ditambah penggunaannya di blok-blok dari P ya, itu soalnya susah ya dibilangnya P4, jadi itu adalah blok keempat ya dengan nama Lala Square. Nah jadi masih ada blok P1 sampai dengan P7. Nah, itu yang kita harapkan ya, dengan kita memberikan pilot project Nagaya, penggunaannya di P4 Lala Square ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Nah, mudah-mudahan kita pun diberikan kesempatan untuk bisa berkembang ke PP yang lainnya. Ya. Amin. Kita sama-sama doakan ya, Bapak Ibu ya. Pak, doanya ada bersama dari 183 peserta Pak sejauh ini ya, dan pemegang Nagaya di seluruh dunia tentu. Ya. Oke, baik. Pak Yohanes, terima kasih banyak Pak ya sudah menyempatkan hadir hari ini di antara jadwal Bapak yang sangat sibuk ya untuk bertemu dengan pemegang Nagaya di seluruh Indonesia.
karena kami sempat dapat request, boleh nggak Pak? Kami ingin bertemu kembali dengan Pak Yohanes ya, walaupun beliau sibuk, sekali-sekali kami ingin bertemu lagi dong ya. Iya, baik. Pak Yohanes, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Pak yang sudah kami rangkum ya, dan mungkin nanti akan ada tambahan juga pertanyaan dari chat yang memang kalau waktunya masih sempat akan kami jawab. Ya. Baik, Pak Yohanes, pertanyaan pertama mungkin saya langsung share ya Pak Yohanes ya. Pertanyaan pertama itu seperti ini Pak. Tadi kan kita sudah lihat ya, ke depannya Nagaya itu akan seperti apa ya. Nah, boleh di-share nggak Pak, itu sebenarnya latar belakang ya, atau background story, atau alasan Nagaya itu dibuat itu apa Pak, kalau boleh diceritakan? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi, latar belakang kami mengembangkan Nagaya ini, ya sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari cita-cita founding father dari Bitcoin. Ya, founding father dari Bitcoin itu dia ingin menciptakan sebuah mata uang yang dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat, yang diharapkan nantinya bisa dipakai sebagai pembayaran secara global. Ya, jadi bisa diterima sebagai pembayaran secara global, bukan hanya di satu tempat atau di satu platform, ya, tapi lebih global. Nah, kami mempelajari selama 12 tahun ini, ya, kenapa sih kok Bitcoin ini belum diadopsi secara besar-besaran, ya, belum diadopsi secara besar-besaran. Nah, terlepas daripada larangan, ya, larangan untuk penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang, tetapi juga ada hal-hal yang menyebabkan dia belum bisa diadopsi. Kenapa? Terutama adalah kenyamanan dari penjual. Jadi kita mempelajari kenyamanan dari penjual. Sebagai contoh, sudah ada negara ya yang melegalisasi Bitcoin sebagai alat pembayaran. Tetapi ternyata hal itu tidak bisa mendongkrak jumlah penggunaan Bitcoin. Kenapa? Karena masyarakatnya sendiri masih belum yakin untuk menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Ya, kita nggak bisa salahkan ya. Kalau Bapak Ibu ada di posisi penjual, tentu saja ya kita pasti khawatir. Seandainya saya terima aset ini hari ini di harga sekian, kemudian besok belum sempat kita jual ya, kita masih sibuk jualan nih. Ya, kita belum sempat jual, tahu-tahu harganya udah turun. Ya, tanpa kita tahu kapan harganya bisa naik lagi. Karena ya penjual itu belum tentu trader, ya kan? Nah, mereka biasanya mau menerima pembayaran menggunakan alat yang mereka nyaman untuk menerima. Jadi dalam arti kata, mereka yakin bahwa harganya relatif lebih stabil, ya, tapi ya dengan kecenderungan meningkat. Kenapa? Walaupun Bitcoin sudah dilegalkan di negara tersebut, tetapi itu opsional. Artinya apa? Anda boleh menerima, tapi tidak harus. Ya, kalau mata uang itu kan ada dua macam. Yang pertama ya harus menggunakan mata uang itu. Yang kedua adalah pilihan. Nah, kalau kita bilang pilihan, artinya apa? Penjual itu harus melihat daya tarik atau daya tambah atau benefit seandainya mereka menerima aset tersebut di luar daripada uang fiat yang berlaku. Nah, jadi kita mulai mempelajari apa sih yang bisa membuat penjual, jadi penerima pembayaran itu lebih nyaman untuk menerima aset tersebut. Ya, nah otomatis yang pertama harganya harus stabil. Nah, untuk mendorong atau lebih menarik mereka untuk menerima aset tersebut, ya berarti mereka harus melihat bahwa dengan saya menerima ini ada benefit yang saya dapatkan. Terutama juga ya kalau harganya naik terus. Kita lihat kenapa pada waktu dolar itu menggila, ya maksudnya naik gila-gilaan, banyak orang yang lebih memilih menerima pembayaran melalui US dollar. Nah, menerima pembayaran melalui US dollar. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa wah, ini trennya lagi naik nih. Nah, tapi permasalahannya begitu trennya berbalik, ya semua pada lepas.
ya itu bisa dilihat kok di Bitcoin, terutama pada tahun 2000, kalau saya nggak salah ya 2018, 2019 pada saat harga itu jatuh sekali, akhirnya banyak orang yang nyerah. Ya, mereka ya untuk sementara ini kami nggak nerima dulu deh. Ya, kenapa? Karena kekhawatiran. Itu nggak bisa kita salahkan. Nah, sehingga apa? Kami di sini berusaha untuk menciptakan sebuah aset yang relatif lebih stabil harganya. Bukan berarti nggak bisa turun ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dibilang bahwa wah Nagaya itu harganya nggak akan turun gitu. Enggak. Ya. Yang paling kuat sekalipun US dollar itu harganya masih bisa turun, betul nggak? Ya, jadi jangan salah paham. Ya, harganya bisa turun Nagaya. Tetapi dengan konsep yang ada, ya, kami berharap dan kami diperkirakan harganya relatif lebih stabil. Turun naiknya ya jangan terlalu parah-parah banget lah. Dengan kecenderungannya selalu meningkat. Nah, harga itu kan sebenarnya gampang. Prinsip harga pasar dari dulu sampai detik ini, ya kalau kita tanya sama ahli ekonomi sekalipun, prinsipnya gampang. Supply berkurang, demand bertambah. Jadi jumlah orang yang mau menjual berkurang, jumlah orang yang mau membeli bertambah. Nah, di sini kami menggunakan konsep cryptocurrency. Kenapa? Karena konsep cryptocurrency ini sudah terbukti target marketnya atau pasarnya itu adalah seluruh dunia. Ya, bukan hanya lokal, bukan skala negara, bukan cuma skala regional, ya, tapi sudah skalanya adalah dunia. Ya, contoh Bapak Ibu bisa Bitcoin nih, Bapak Ibu bisa kirim dari Indonesia, kirim ke saudara di Amerika, begitu nyampe di Amerika dia bisa jual. Ya. Nah, ini juga salah satu alasan kita. Kami melihat di Nagaya bahwa visi dari founding father-nya Bitcoin ini belum tercapai. Ya, secara global. Nah, kenapa? Karena sementara ini Bitcoin masih mayoritas itu digunakan hanya sebagai alat transfer nilai. Artinya apa? Saya punya misalkan rupiah 10 juta, saya mau kirim ke saudara saya di negara lain. Nah, begitu saya kirim, begitu nyampe di sana, ya dia pasti langsung jual. Gitu dia. Yang lebih menyedihkan lagi, kami melihat bahwa kebanyakan mayoritas itu hanya dipakai sebagai alat spekulasi. Nah, itu yang ya kita berusaha untuk ya menjadi semualah, kalau kita bilang ya, semua cryptocurrency itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana masyarakat mau menerima asetnya untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Ya. Nah, kita juga beruntung ya. Terus terang ya, kami tidak pernah berharap, kami tidak pernah menduga bahwa Nagaya itu secepat itu. Ya, secepat ini ya ditangkap peluangnya oleh T4 Lala Square. Ya, kami juga nggak pernah menyangka. Ya kan? Kenapa? Ya, mereka memang sudah lama ingin membuat mall cryptocurrency pertama di dunia. Kenapa? Karena ini mall berada di pusat pemerintahan baru Korea Selatan. Ya, pasti mereka ingin bikin icon dong. Ya, pengen bikin sesuatu yang berbeda. Ya, sehingga wah, ya jujur Bapak Ibu ya, di Korea itu waduh, cryptocurrency itu udah bukan lagi barang yang aneh ya, tapi ya kita bisa lihat ya, di Korea itu 200 exchanger, bayangkan Bapak Ibu. Dan hampir semua orang di Korea itu mereka mengenal kripto, mereka tahu kripto, mereka memiliki kripto. Nah, memang saat ini ya karena jujur ya Bapak Ibu ya, kalau Bitcoin itu adalah kisah sukses. Ya, kami juga ya sangat kagum sama yang namanya Satoshi Nakamoto, walaupun kita nggak bisa berterima kasih langsung kepada dia, ya kan, karena kita nggak tahu dia itu siapa, ya kan. Nah, tapi dengan konsep dia ini, ya bisa merevolusioner dunia. Nah, sayangnya konsep ini banyak diikuti oleh
developer kripto lain. Ya, dan ya sayangnya lagi mereka kebanyakan, nggak semua ya, tapi kebanyakan dari mereka failed. Ya, sehingga apa? Banyak yang akhirnya kehilangan nilai, sudah tidak ada nilainya lagi, ya kan? Nah, jadi kami belajar, kami menganalisa dari pengalaman-pengalaman mereka, kita pelajari, dan kemudian kami membuat konsep Nagaya seperti yang ada sekarang ini. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes atas jawabannya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya, memang Nagaya ini dibuat agar suatu saat Nagaya ini agar lebih nyaman bisa diterima sebagai alat tukar. Ya, itulah kenapa Nagaya itu di backup oleh emas agar nilainya cenderung lebih stabil, ya, dan emasnya pun bisa bertambah seiring waktu. Jadi memang konsep ini dibuat untuk mewujudkan visi yang memang dari awal dibuat, yaitu bisa dijadikan alat tukar, Pak. Yohanes, betul ya? Betul. Oke, baik. Ya. Jadi kita lihat, sorry Pak Dhani, saya tambahin sedikit ya. Ya, silakan Pak. Kalau kita ingin menjadikan aset kita itu sebagai mata uang, ya kita harus belajar dari suatu negara. Ya, kita juga harus belajar dari suatu negara. Negara itu walaupun mereka bilang ya bahwa oh maaf ya, semua mata uang kami sekarang sudah tidak di backup lagi oleh emas. Tapi semua negara itu rata-rata menyimpan devisa. Dan biasanya yang ditumpuk itu adalah emas. Itu adalah devisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah cuma dengan emas itu aja cukup? Nggak bisa. Ya, makanya negara itu harus menambah cadangan devisanya. Nah, itulah kenapa negara itu berbisnis. Ya, itu yang kita kenal dengan ekspor impor. Nah, dari situ nanti orang akan melihat apakah negara itu kuat atau tidak, stabil atau tidak. Ya, mata uangnya bisa dipegang atau tidak. Nah, jadi ya kalau kita ingin membuat mata uang, ya ini Nagaya juga berterima kasih ya. Kenapa? Karena kita juga pada waktu kita awal mendesain ini, ya kami banyak mendapatkan masukan-masukan ya dari para ekonom, dari bankir, ya itu banyak sekali masukan-masukan yang kami terima. Bagaimana sih caranya supaya Nagaya ini benar-benar nantinya bisa memberikan kenyamanan ya bagi orang-orang supaya mereka mau menerima Nagaya ini sebagai alat bayar. Itu dia Pak Dhani. Oke, berarti memang ketika konsep Nagaya ini dibuat dan dirancang Pak Yohanes, ini berarti memang dipersiapkan untuk bisa diterima sebagai alat tukar. Betul. Berarti konsep totalnya itu memang revolusinya itu di antara itu, memang untuk mewujudkan impian itu. Oke, baik. Betul. Dan memang kita ya bisa dibilang cukup beruntung ya Pak ya, karena walaupun ya memang kita masih belum masuk market, kita pun sudah dipercaya oleh Before Dollar Square di Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ini tadi baru dua ada yang bertanya ya. Kenapa Nagaya Technologies Private Limited memilih mendaftarkan perusahaannya Pak di Singapura? Ya baik. Jadi kenapa kami alasan memilih di Singapura ya? Yang pertama adalah di Indonesia pada saat itu dan sampai dengan saat ini ya belum ada titik terang ya bukan gini. Jadi di Indonesia itu yang diatur adalah market kriptonya ya, market kriptonya yang diatur. Mereka harus seperti apa, terus kemudian koin-koin apa yang boleh mereka perdagangkan. Nah, kami akhirnya terus kemudian ya berdiskusi. Ya, terus kemudian juga ini yang pertama ya, kami berdiskusi dan kami mendapatkan banyak masukan ya untuk di Singapura itu legalitas tentang cryptocurrency atau aturan tentang cryptocurrency itu sudah jelas. Ya, pertama. Jadi kami memilih negara yang memang sudah memiliki aturan kripto aset yang jelas. Jadi kalau di Singapura itu udah jelas. Kalau Anda bentuknya begini harus begini. Kalau bentuknya begini harus begini. Bentuknya begini harus begini.
Ya, nah itu pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu ingat bahwa untuk menjaga nilai dari Nagaya yang Bapak Ibu miliki, ya kami akan menyimpan sejumlah emas. Nagaya akan menyimpan sejumlah emas. Nah, pertanyaannya adalah apakah dan di manakah ada tempat penyimpanan yang mendukung dari SOP kami? Yaitu pertama, kami bisa kasih lihat emasnya, dan yang kedua ada dokumen yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan itu bahwa memang benar ya ada sejumlah emas yang disimpan. Dan yang ketiga adalah ada auditornya. Nah, jadi kami sudah menyelidiki tempat seperti ini hanya ada di 2 tempat, yaitu di Switzerland dan di Singapura. Nah, di Singapura pun yang konsepnya seperti ini itu hanya di The Safe House Singapura. Nah, selain itu juga kami pelajari bahwa The Safe House Singapura ini ya bukan cuma individual ya, tapi mereka juga menerima penyimpanan emas dari institusi-institusi ya dari seluruh dunia. Itu menyimpan juga ada di tempat mereka. Dan mereka pun diregulasi oleh pemerintah Singapura. Itu dia. Jadi itu alasan yang kedua. Jadi kita ya harus mencari tempat. Yang ketiga, ya Bapak Ibu harus mengingat bahwa kita ini ingin supaya Nagaya ini bisa dimiliki dan ingin dimiliki oleh seluruh orang di seluruh dunia. Ya, jadi bukan cuma Indonesia, bukan cuma Korea Selatan, bukan cuma Singapura. Ya, bahkan sekarang ini pemegang Nagaya sudah ada di berapa negara Pak Dani? Kenapa Pak? Pemegang Nagaya sudah ada di berapa negara? Saya nggak terlalu update. 50 plus Pak. 50 plus ya. Jadi sudah ada 50 plus pemegang Nagaya di seluruh dunia dari 50 negara. Nah, kami harus memberikan kenyamanan bukan hanya bagi pemegang Nagaya dari Indonesia, dari Korea, dari Singapura, tapi juga bagi pemegang Nagaya dari seluruh dunia. Ya, sehingga kita harus memilih. Ya, kami harus memilih negara mana yang punya aturan yang jelas pertama di dunia kripto. Singapura itu sudah dikenal di seluruh negara, mereka punya aturan kripto yang jelas. Ya, kemudian kita juga harus memilih tempat penyimpanan. Ya, bukan cuma tempat penyimpanannya yang bisa dipercaya, tetapi juga berada di negara yang memiliki tingkat kepercayaan yang bagus di seluruh dunia. Nah, dan yang ketiga, kenapa saya nggak pilih Switzerland? Supaya nantinya kalau Bapak Ibu ya lagi ada mau jalan-jalan ke Singapura atau apa, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, kami di Nagaya ini juga selalu berdoa supaya secepatnya deh kita bisa masuk ke Singapura ya. Nah, nantinya kami persilahkan. Jadi kalau ada yang mau melihat ya emas-emas yang sudah Nagaya simpan, tapi jangan lupa foto ya. Foto, habis itu ya gaya dikit lah ya, sebarkan kepada teman-teman ya bahwa saya udah ngeliat nih tempat penyimpanan. Nah, itu alasan-alasan kenapa kami memilih Singapura. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan bukan hanya dari market Indonesia, Korea ataupun Singapura, tetapi untuk masyarakat seluruh dunia, karena itu adalah potensi ya market Nagaya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi memang yang pertama, gara-gara memang regulasi mengenai kripto itu sendiri pada saat itu ya Pak ya. Kemudian tempat penyimpanannya dan memang kita mau membangun kepercayaan dari market seluruh dunia. Betul ya Pak Yohanes? Betul. Oke, baik. Mungkin sekarang saya akan coba membaca Pak pertanyaan-pertanyaan yang datang dari beberapa peserta kita hari ini ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin banyak sekali. Wow. Oke, sekali lagi ya teman-teman, kalau pertanyaannya belum terjawab, silahkan kontak yang mengundang atau boleh kontak kami ya via email, kami dengan senang hati akan menjawab. Oke, baik. Ada pertanyaan Pak dari Ibu Maria. Sebentar saya bacakan ya Pak ya. Oke. Pak Yohanes, terima kasih banyak atas sesi hari ini. Pertanyaan saya adalah, kenapa emasnya tidak diberikan kepada para member seperti aset-aset lainnya? Terima kasih banyak, sukses selalu.
Oke, ya memang pertanyaan ini banyak ya dari kita awal kita berjalan juga banyak pertanyaan ini. Nah, jadi Bapak Ibu harus kembali lagi ya, kita kembali kepada konsep kita bahwa Nagaya itu adalah bukti digital kepemilikan sejumlah emas ya yang disimpan oleh Nagaya. Nah, saya kasih contoh mungkin lebih gampangnya gini ya. Kalau Bapak Ibu punya mobil, bukti kepemilikannya itu kan BPKB ya. Nah, pada saat Bapak Ibu menjual mobilnya, apakah hanya BPKB-nya yang dikasih? Berarti mobilnya pun harus diberikan kepada pembelinya. Nah, Nagaya pun sama. Nagaya itu adalah bukti digital kepemilikan emas. Ya, artinya apa? Kalau emasnya kita bagi-bagi, ini alasan yang pertama ya, kalau emasnya kita bagi-bagi, ya, artinya pada saat Bapak Ibu menjual Nagayanya kepada orang lain atau mentransfer Nagayanya kepada orang lain, emasnya harus ngikut. Jangan emasnya tetap disimpan, ya, emasnya harus ikut. Nah, sekarang kita ingin Nagaya ini marketnya global. Itulah sebabnya kenapa kami menggunakan konsep cryptocurrency, konsep kripto, konsep blockchain. Ya, supaya apa? Supaya kepemilikan aset ini mudah untuk ditransfer. Ya, tentu saja kalau nanti Bapak Ibu bayar ya pergi ke Mall Korea, saya doakan nanti semua di sini bisa ya pergi ke Mall Korea itu ya. Nah, pakai Nagayanya. Yang saya takut malah Nagayanya nggak mau dipakai nanti. Ya, itu yang malah saya lebih takut ya. Jadi pakai Nagayanya untuk berbelanja. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan pembayaran, artinya hak kepemilikan dari Nagaya tersebut sejumlah itu akan pindah kepada si penjual. Nah, otomatis hak atas emasnya pun pindah ke dia. Kan nggak mungkin Bapak Ibu waktu bayar bawa-bawa emas. Ya, terus emasnya ini dihitung berapa ya pembagiannya ya, udah potong-potong atau dikikis-kikis, diserut-serut gitu ya, terus dikasihin ke dia, kan nggak mungkin. Ya, nah jadi itu sebabnya untuk menambah kenyamanan, untuk meningkatkan kepercayaan, ya kami harus memilih, harus nih, nggak bisa nggak milih. Kami harus memilih tempat yang fair, yang adil bagi seluruh market di seluruh dunia. Yaitu kita pilih di Singapura. Nah, jadi Bapak Ibu cukup mentransfer Nagayanya aja. Ya, emasnya tetap ada di the safe house. Nah, seperti mungkin udah sering ya dengar ya bahwa Nagaya itu bisa nggak diklaim emasnya? Bisa. Ya, silahkan kembalikan Nagayanya kepada perusahaan. Kita bisa keluarkan emas yang membackup sejumlah Nagaya yang dikembalikan tersebut. Ya, jadi kalau nanti lihat, untuk sekarang sih masih belum kelihatan ya, karena kita juga masih, ini kan saat ini kan kita force major. Ya, jadi kami pun masih belum bisa menambah emas tersebut secara berkala. Ya, tapi nantinya kalau ya mudah-mudahan secepat mungkin ya, saya juga berharap COVID ini secepat mungkin selesai. Nah, supaya kita bisa beroperasi kembali secara normal. Ya, nah, pada saat itu Bapak Ibu bisa melihat satu Nagaya Bapak Ibu itu hak emasnya berapa sih? Nah, itu bisa diklaim dengan minimum berapa? Cukup 5 gram. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengembalikan Nagaya, itu dihitung nanti sampai dapat 5 gram, silahkan kembalikan ke kami akan keluarkan emasnya. Dan emas itu adalah emas LBMA grade. Jadi kalau di Indonesia itu setara dengan emas antam. Ya, nah itu dia tadi. Jadi ya kita harus kembali lagi ya, kita harus mencari tempat di yang mana nih yang kira-kira bisa memberikan kepercayaan, kenyamanan bagi seluruh pemegang Nagaya di seluruh dunia. Oke, baik. Ya berarti ini saya simpulkan sedikit ya Pak Yohanes ya. Ya. Berarti karena Nagaya ini kembali kepada visi awalnya, jangka panjangnya adalah Nagaya ini kan ingin bisa digunakan sebagai alat tukar. Betul. Kan? Kalau misalkan kita mau mentransfer ya sebagai alat tukar ini
kepada negara lain contohnya. Berarti kalau Ya. misalkan emasnya kita berikan, ya berarti emasnya pun harus ikut ditransfer. Iya, saya Ya, lupa tadi. menggunakan, ya, Iya, saya lupa tadi. pakai Kalau Bapak Tiki atau Ibu, JNE gitu ya. iya transfer nagayanya ke temennya misalkan di Eropa gitu kan atau di Amerika. Terus, waduh, kan emasnya harus dikirim juga ke dia. Ya. Nah, itu kan ribet. Belum lagi kalau kita nanti ada tambahan emas. Masa saya mesti kirimin ke Bapak Ibu emas 0,02 gram. Satu orang satu-satu. Waduh, hilang di jalan, repot lagi urusannya nanti kan. Betul. Itu Betul. dia. Jadi ya memang karena itulah kita bantu administrasikan ya. Tapi Betul. Tapi tetap saja ya, walaupun pemegang nagaya ini ingin mengembalikan emasnya ya minimal 5 gram tadi, itu bisa ya Pak Yohanes. Mengembalikan nagayanya. Mengembalikan nagayanya, sorry. Iya, dan ya, mengambil emasnya bisa. Mengambil emasnya bisa ya. Bisa. Dan itulah yang namanya sistem mengembalikan nagaya dan kemudian nagayanya di burn ya Pak. Betul. Pak Yohanes, dan nagayanya tidak akan kita sirkulasikan lagi. Jadi nggak akan kita jual lagi. Kenapa? Karena emasnya udah keluar. Jadi nagaya itu udah kopong. Ya, udah nggak ada isinya lagi, udah kopong. Sehingga nagayanya akan kita burn. Ya, istilahnya di dunia kripto itu adalah di burn. Ya, atau di scrap. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, mungkin saya akan coba bacakan pertanyaan lainnya ya dari siapa nih. Oke. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau saya sambil minum karena beberapa hari belakangan ini batuk-batuk, tapi tenang, saya udah di swab, ya udah di antigen. Kita di Nagaya ini setiap 3 hari kita antigen untuk memastikan semuanya aman-aman. Amin, amin. Mudah-mudahan kita doakan ya yang di sini sehat selalu ya, sukses selalu. Oke, Pak Yohanes, ada pertanyaan dari Pak Daniel. Ya, jadi seperti ini Pak. Pak, saya sempat dengar bahwa Nagaya ini sudah dilamar oleh 2 exchanger. Kenapa kita tidak bisa mengetahui nama exchanger tersebut dan di mana peraturannya ada seperti itu, Pak? Ya, oke, baik. Aduh, sebenarnya ya, Bapak Ibu ya, kami juga nggak sabar. Kami juga pengen ngasih tahu ke Bapak Ibu siapa sih 2 orang itu. Ya, sebenarnya ada 2 dan 3 lagi itu kita masih berdiskusi, ya masih bukan berdiskusi sebenarnya sih, masih ngedil lah, ya. Kenapa? Karena salah satu persyaratan dari mereka juga adalah mereka minta hak untuk menjualkan Nagaya yang sisa itu tuh, ya. Jadi kalau kita udah udah bisa masuk market kan masih ada sisa tuh Nagaya yang belum kejual. Nah mereka minta hak untuk menjualkan itu. Nah ada beberapa yang minta satu-satunya, jadi sole seller, sole distributor, satu-satunya ada istilahnya ada hak khusus, privilege, nggak boleh lagi orang lain jual. Nah mohon maaf untuk itu kami belum bisa kasih, ya untuk itu kami belum bisa kasih. Nah kembali lagi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya ada aset-aset kripto yang mereka itu menuliskan atau mereka memberitahukan bahwa mereka akan listing di sebuah exchange. Ya, terlepas dari itu benar atau tidak, ya kita juga nggak tahu. Ya kan, terlepas dari itu benar atau tidaknya, kita juga nggak tahu. Dan ada beberapa yang ujung-ujungnya gagal, ya kita nggak mau bilang scam ya, ujung-ujungnya gagal, mereka juga nggak masuk di situ. Nah, jadi di dunia exchanger pun itu ada kekhawatiran dari mereka bahwa nama mereka ini akan digunakan untuk FOMO, ya untuk untuk FOMO. Saya sambil cari-cari sebentar nih, saya pernah nyimpen. Ya, jadi untuk dipakai FOMO, jadi untuk menimbulkan kesan bahwa wow ini luar biasa, bla 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 dan segala macam. Nah, itu menimbulkan kekhawatiran dari mereka. Makanya sekarang ini banyak exchanger yang membuat NDA, jadi non-disclosure agreement. Ya, sebelum mereka mengumumkan di market, kita tidak boleh mengumumkan. Jadi developer aset itu tidak boleh mengumumkan. Ya, kalau kita umumin batal. Nah, ini saya baru ketemu, sorry. Saya bisa sharing screen ya, Pak Dani ya. Silakan Pak Yohanes. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak Dani? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu
bisa lihat yang ini. Mereka tulis important notes. Ya, jadi catatan penting. Ini mereka kasih kisi-kisi nih sebenarnya. Ya. Jadi ini ada di salah satu exchanger ya. Jadi mereka bilang, our review team will ask additional question. Contacting you does not guarantee your project will be listed. Jadi ya walaupun ini kalau di mereka ini ya, walaupun misalkan ada review team yang nanya apa, itu ya bukan jaminan, itu biasa lah ya. Nah, Binance mandates a strict one-way NDA at the first point of contact. Jadi pada saat kalau mereka kontak ke developer pun, mereka akan kasih tahu dulu ini NDA. Anda mau tanda tangan atau tidak? Kalau Anda tidak setuju dengan NDA atau non-disclosure agreement ini, ya kami nggak akan proses Anda lah ibaratnya. Nah, ini ada kata-kata, project teams are forbidden from disclosing listing information until we issue our listing announcement. Ya, jadi tim itu, tim developer, tim project itu tidak boleh ya menyatakan bahwa oh kita akan listing di sini. Ya, nggak boleh. Sampai mereka yang menyatakan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau seseorang mengklaim bahwa mereka memiliki partnership atau kontrak listing, perjanjian listing dengan Binance, mereka itu bohong. Atau melanggar perjanjian dengan kami, jadi dengan Binance, yang akan otomatis membuat mereka batal. Ya, dan ini bukan cuma di exchanger ini. Jadi kekhawatiran ini pun sama. Ya, nah itu sebabnya ya kami mohon maaf tidak bisa mendisclosure, kami tidak bisa memberikan informasi. Ya, jadi saya juga minta kepada para promotor, ya, Pak, banyak kok ya gini, Pak, udah kasih tahu kita aja, kita nggak kasih, mohon maaf Bapak Ibu, ya mohon maaf, ya, jujur kami itu sangat takut, kalau yang namanya udah ada agreement, kami itu sangat takut, ya, jangankan agreement ya, mereka bilang secara oral aja, jadi mereka bicara aja, ya, kami anggap itu serius, gitu dia. Ya, jadi ya kita jangan mengorbankan kesempatan kita di masa depan hanya untuk masa sekarang. Itu aja sih. Oke, baik ya Pak ya. Jadi memang ada ya peraturan seperti itu bahwa memang tidak boleh ya diberitahukan memang sebelum kita pasti istilahnya sudah fix, dan itu pun apakah akan dari pihak Nagaya yang announce atau dari pihak exchanger? Tidak, mereka dulu yang announce, baru kita boleh announce. Oke, baik. Berarti memang peraturan itu ada ya Pak ya, dan jelas. Oke, baik ya. Jadi terjawab tadi pertanyaannya dari Pak Daniel. Oh, ternyata ada follow up pertanyaan dari Pak Daniel. Pak Dani, saya penasaran. Ada teman saya yang bertanya Pak, ya. Beliau melihat transparency report dari Nagaya dan melihat beberapa angka-angka yang cukup besar. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa angka tersebut itu benar? Terima kasih. Sebelumnya saya perlu tahu dulu nih angka yang mana. Apakah angka pembelian Nagaya, jadi maksudnya angka yang orang beli gitu ya. Nah, atau angka yang pending. Nah, itu juga salah satu ya hal yang kami tidak sabar nih untuk merubah harga gold pending itu menjadi gold beneran. Nah, itu juga kami di manajemen Nagaya juga nggak sabar ya untuk berubah itu menjadi gold beneran. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ya, kalau kita bicara tentang keharusan, ya tentang keharusan, apakah seorang developer aset kripto itu harus ya transparan, harus memberitahukan ini itu? Tidak, ya. Tapi kami di sini tidak mau menimbulkan efek FOMO. Kami tidak mau menimbulkan efek waduh, ini Nagaya udah cepet habis. Waduh, ini Nagaya ini, ayo cepetan beli. Padahal pembelian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, di Nagaya apa yang kami tampilkan itu adalah pembelian yang sesungguhnya. Kenapa? Kami mau Bapak Ibu, saya juga mau ngomong seolah-olah Nagaya udah kejual 8 juta. Seolah-olah Nagaya udah kejual 9 juta. Ya. Kalau di aset lain,
itu tidak ada kewajiban. Di Nagaya, kalau kami mengklaim bahwa kami sudah menjual segitu banyak, kami harus menunjukkan nantinya ya, emasnya itu beneran nggak ada. Nah, pembelian emasnya beneran nggak terjadi. Nah, jadi ya angka-angka itu, saya lebih senang malah nggak usah nampilin Bapak Ibu. Ya kan, tapi kan nggak mau kita. Kita mau ya, kita ingin tunjukkan kepada semua orang bahwa kita memang tidak sempurna ya. Jadi gini, saya pun sadar ya, beberapa bulan belakangan ini kami banyak dikontak ya oleh developer kripto. Ya, kami banyak dikontak oleh developer kripto karena mereka juga ternyata memantau perkembangan Nagaya ini. Dan ya jujur sih ya, kalau saya ketemu sama mereka saya masih malu. Kenapa? Mereka itu udah besar namanya ya. Wah, udah bukan 1-2 exchanger lagi lah. Ya, mereka itu udah, aduh, ya Nagaya ini belum ada apa-apanya lah dibanding mereka lah. Ya, jadi kami juga berterima kasih kepada mereka, dan mereka juga appreciate ya, mereka juga menghargai apa yang Nagaya lakukan. Dan ya, kami sangat senang ya, kami dapat banyak sekali feedback, masukan, input dari para developer-developer kripto yang sudah senior ini nih. Ya, terutama untuk bagaimana caranya sih kita bisa masuk kepada market kripto. Ya, kita bisa masuk kepada pasar kripto. Ya, terus kami diberikan insight, ya kan, bagaimana sih nanti kalau udah masuk di exchanger, ya kan. Nah, jadi kami sangat-sangat berterima kasih. Mereka banyak sekali memberikan masukan kepada Nagaya. Gitu dia. Dan ya mudah-mudahan ya ke depannya kami juga berharap bisa berkolaborasi dengan mereka. Ya, mudah-mudahan Nagaya yang kecil ini, yang masih kecil ini, ya bisalah bergandengan tangan dengan para developer kripto yang sudah, waduh, saya jujur ya, saya kagum dengan mereka. Kenapa? Mereka itu developer Indonesia yang sudah go internasional. Nah, jadi kita juga berterima kasih kepada mereka. Gitu dia. Jadi, angka-angka itu kami tunjukkan untuk ya supaya bisa juga menjadi patokan. Ya, kalau kita mau transparan, ya kita berusaha tunjukkan ini loh, penjualan Nagaya itu udah sampai segini loh. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah sampai di sekian banyak Nagaya, kami akan mulai proyek selanjutnya. Ya, udah sampai di sekian, kami akan mulai lagi proyek selanjutnya. Nah, jadi hal itu pun bisa menjadi tolak ukur. Bukan cuma bagi Bapak Ibu, bukan cuma bagi masyarakat dunia, tapi juga bagi manajemen. Itu dia. Thank you banget Pak ya, tadi sudah berbagi. Ya, saya sebagai anggota dari manajemen Pak, saya setuju. Ya, kita ini masih baru, kita ini masih, ya kalau kita ngomong baik, kita masih baru belajar merangkak lah ya. Kita nggak pernah bilang Nagaya ini sempurna kok. Ya, kita masih banyak belajar, banyak perbaikan ya. Jadi kami sangat appreciate sekali kalau teman-teman bisa memberikan saran, masukan ya, agar kita bisa sama-sama nanti besarnya ya. Jadi Nagaya bukan cuma punya kita ya Pak Yohanes ya, tapi punya Anda juga ya. Jadi silahkan. Ini bukan cuma anak saya ya. Nagaya ini bukan cuma anak saya ya, walaupun ya mungkin kalau dibilang saya yang ngelahirin, tapi ini adalah anak kita semua. Ya. Itu dia. Jadi bukan cuma anaknya saya doang gitu, enggak. Oke, jadi untuk sedikit menjawab pertanyaan yang tadi ya, mungkin saya simpulkan sedikit Pak Yohanes ya. Dari mana kita tahu angka tersebut benar ya? Tinggal kita kalkulasikan saja emas yang pending dan emas yang sudah disimpan ya, dan tinggal dikalkulasikan apakah setara ya dengan Nagaya yang sudah berkembang. Seperti tadi yang Pak Yohanes bilang, kalau misalkan kita bikin-bikin itu angka, mau nggak? Ya, mau saja. Kalau kita mau nggak kasih lihat, mau nggak? Mau saja ya. Tapi kita kasih lihat kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kita ini serius gitu. Kita ini mau jangka panjang loh. Ya, mungkin seperti itu ya Pak Yohanes ya? Iya. Oke, baik. Oke, Pak Yohanes, pertanyaan kembali ke emas. Ada yang bertanya, Pak, itu kan emas sudah banyak. Kapan akan disimpan di The Safe House, Pak, kira-kira? Sorry. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, ya kami juga di Nagaya ini, di manajemen juga nggak sabar ya, pengen cepet-cepet kita simpen emas lagi gitu ya.
saya pengen tuh cepet-cepet lagi megang emas 1 kiloan itu ya. Nah, jadi kami juga terus berkolaborasi ya. Jadi kami juga terus dapat informasi dari manajemen kita yang di Singapura, terutama Miss Hui. Ya, Miss Hui itu kan mantan staff di Singapore Airlines. Nah, jadi dia pun sering berinteraksi dengan teman-temannya, menanyakan bagaimana nih update sekarang nih, ya bukan cuma dari aturan yang muncul ya. Ya, jadi ya kayak saya terima kasih banget nih, ya ada salah satu pemegang Nagaya yang selalu kasih kami informasi-informasi, ya. Tapi ya mohon maaf setelah kami pelajari, memang ada kata-kata ya Singapura akan buka untuk wisatawan. Kami selalu berharap mudah-mudahan mulai lagi untuk wisatawan, untuk bisnis, mudah-mudahan mulai lagi, ayo deh buka gitu ya. Nah, tapi ya sampai dengan saat ini dari informasi yang terakhir kami dapatkan baru ada 6 negara ya yang bisa masuk orang-orangnya, maksudnya orang dari negara tersebut bisa masuk ke Singapura, walaupun ya tetap ya harus menjalani karantina. Tapi kalau sekarang karantinanya nggak terlalu lama di Singapura, tapi harus karantina di negara asal mereka. Nah, itu pun dipantau dengan teknologi. Nah, jadi ya kami sangat berharap ya bisa seperti itu. Kenapa? Ya, ini rencana kami ya, setelah kami bisa mulai pergi ke Singapura, bisa mulai menambah emas, ya kami ingin mengajak ya, jadi 1-2 orang, ya mungkin nanti ada yang dari Indonesia dulu, ada yang nanti dari Korea, ada yang nanti dari mana. Ya kami ingin mengajak 1-2 orang untuk menyaksikan. Ya jadi kita mungkin simpan dulu, udah 5 kilo, yuk kita bawa dari Indonesia. Ya kan, untuk menyaksikan seperti apa sih proses penyimpanan emas di Nagaya tersebut, di The Safe House tersebut, sorry. Nah kami nggak mau juga Bapak Ibu diam-diam nyimpen emasnya, nggak mau juga. Ya. Jadi kami ingin berharap supaya ya teman-teman di sini, ya keluarga di sini bisa ya melihat langsung. Ya tentu saja kami nggak bisa ya bawa ya, karena kalau saya lihat sekarang mungkin udah ada 33.000 ya jumlah holders Nagaya, wallet yang ada di Nagaya, ya yang aktif itu sekitar 28.000. Ya jadi kami juga sangat senang ya dengan percentage ya. Jadi antara jumlah wallet sama jumlah yang memang holders dari Nagaya itu presentasinya cukup besar. Nah, kami berharap kami bisa ya berbagi event, berbagi momen ya dengan para pemegang Nagaya. Nah, itu juga untuk apa? Itu juga untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat ya terhadap Nagaya. Jadi kita doakan sama-sama supaya bisa secepatnya. Kenapa? Kalau itu kan dari manajemen ya Bapak Ibu ya. Kalau dari saya pribadi, dari tahun 2018 sampai tahun 2020 awal, saya itu mungkin cuma 1 bulan itu saya cuma 1 minggu di Indonesia. Sisanya ya saya harus ke Singapura, saya harus ke Korea, terus kemudian ada undangan dari mana saya harus pergi, ya. Nah, jadi otomatis saya juga kangen Bapak Ibu, ya, untuk bisa kembali beraktivitas seperti itu. Ya, mungkin di sini adalah yang tahu ya, gimana sih rasanya kalau kita biasa pergi kemana-mana terus tiba-tiba jebret harus tinggal di rumah, stresnya luar biasa. Ya, jadi kita doakan bersama-sama semoga secepat mungkin, ya. Penyimpanan emas Nagaya itu, pembelian emas dan penyimpanan emas Nagaya itu bisa normal kembali. Itu dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes ya. Jadi ya kita sangat berharap secepatnya kita bisa masuk ke Singapura ya, dan kita bisa menyimpan. Dan Pak, kalau saya nggak salah Pak ya, sekarang pun kalau teman-teman pemegang Nagaya mau mengembalikan koin Nagayanya kepada perusahaan, ya kita bisa kembalikan dalam bentuk US dollar, ya, betul ya? Betul. Jadi untuk sementara ini ya kita akui ya mungkin ada yang karena kebutuhan atau apa ya, tapi ya kembali lagi kepada policy dari perusahaan. Itu dia. Baik, Pak Yohanes, ini ada pertanyaan yang cukup menarik Pak ya. Saya akan bacakan seperti apa pertanyaannya. Bapak, saya mau bertanya,
yang namanya proyek itu tidak mungkin selalu untung. Pasti ada kalanya di mana proyek itu rugi, bahkan mohon maaf pilot. Ya, bagaimana bisa Nagaya membagikan benefit itu setiap bulan? Dan apa yang akan terjadi kalau misalkan sesuatu terjadi pada proyek-proyek ke depannya? Baik, Bapak Ibu, kembali lagi ya. Kita semua di sini pasti berharap semua itu untung. Pasti berharap semua itu profit, ya. Kalau di Nagaya, kami yakin bahwa kami akan selalu untung, ya. Dana itu akan kami gunakan seluruhnya untuk proyek, ya, karena kami yakin akan selalu untung, ya. Ya, saya juga besar di keluarga pengusaha, saya juga besar di keluarga bisnis, dan bahkan ya saya juga dididik untuk mengembangkan bisnis itu kita semua dari nol, ya. Jadi mungkin kapan-kapan ya saya bisa sharing ya. Saya ada di kebon, ya, itu dulu kita pernah bekerja sama dengan pemerintah pemerintah Provinsi Jambi untuk mengembangkan sentra produksi bibit kedelai. Ya, itu ada di daerah Alai Ilir. Nah, jadi saya 2 tahun terjun di situ sendiri. Ya, itu tempat nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Pak Yohanes, sorry, saya cut sedikit ya Pak ya. Ini saya mau meluruskan ya. Kalau Pak Yohanes percaya, kalau ya teman-teman ada kata kalau ya, kalau beliau percaya proyek itu pasti 100% untung, selalu 100% untung, dana akan dimasukkan ke proyek. Nyatanya kan tidak. Betul. Berarti beliau berpikir sebaliknya. Silakan Pak Yohanes, saya ingin meluruskan saja sedikit. Nah, jadi betul yang Pak Dhani bilang saya, kalau kami dari manajemen ini yakin bahwa kami bisa menjalankan proyek yang selalu untung, ya. Nah, itu pasti kami akan ya masukin aja semua uangnya di proyek. Nah, tapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Ya, tidak ada bisnis di dunia ini yang 100% selalu untung. Ya, pasti ada saat-saatnya di mana ya kita rugi. Ya. Nah, itu sebabnya di Nagaya dari dana itu kami tidak pakai 100% di proyek. 50% kami alokasikan untuk membeli backup emas Nagaya. Oke. Nah, untuk proyek pun ya kami ini mungkin bisa dibilang apa ya? Ya kalau dibilang agak takut-takut ya iya juga. Gitu loh. Kami lebih selektif untuk memilih proyek. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, waduh, kok Nagaya kok untungnya masih cuma segini ya? Kenapa? Karena kalau kami tidak yakin bahwa dengan mengambil PO ini ya, dengan mengambil orderan ini kita bisa untung, lebih baik nggak usah. Ya, lebih baik nggak usah. Gitu. Daripada kita udah jadi ibarat kata kita udah tahu nih 40% bisa rugi misalkan, kemungkinannya 40% bisa rugi, tapi kami tetap mengambil itu. Nah, apalagi di saat-saat seperti ini ya kami nggak berani. Ya. Jadi tentu saja di setiap manajemen itu resiko pasti ada, di semua bisnis resiko pasti ada. Nah, tergantung dari ada nggak manajemen resiko dari perusahaan tersebut. Nah, manajemen resiko kami itu seperti apa sih? Yang pertama, sebagian besar dari dana itu malah kita pakai untuk backup emas. Oke, kami menjalankan bisnis, ya kan, ada proporsi yang kami pakai untuk menjalankan bisnis. Dan kami selektif, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang berpikir, wah Nagaya ini kok tiba-tiba udah ngejalanin proyek nikel aja gitu ya. Jujur ya Bapak Ibu ya, sebenarnya saya masih agak malu untuk ngomong tentang proyek nikel ini. Kenapa? Karena ini masih nebeng, masih numpang, ya. Saya sering cerita kepada teman-teman, ada beberapa di sini, bahwa kalau saya belum ada proyek nikel itu sebelumnya, saya mungkin nggak mulai Nagaya. Kenapa? Saya terlalu risky, saya terlalu risky, nggak terlalu lebih aman lah Pak, mengambil aman.
Jadi terlalu Tidak terlalu berbahaya. spekulatif. Ya, ya, Terlalu ya. bahaya kalau saya nyoba-nyoba, apalagi di bidang yang saya sendiri nggak menguasai, di bidang yang saya sendiri nggak tahu, gitu loh. Jadi ya kebetulan, semua itu kebetulan. Dan kebetulan nikel naik daun. Tahun 2018 nggak ada yang merhatiin nikel. Nggak ada. Ya. Baru di tahun 2019 akhir, 2020, 2021, itu baru ya nikel itu naik daun. Ya, mulai nikel Indonesia ini mulai jadi incaran dunia lah. Ya. Nah, jadi kami pun saat ini jauh lebih selektif untuk memilih proyek. Ya. Nah, beberapa minggu ke depan ini juga saya akan mulai sibuk ya. Kenapa? Karena kita ingin mempersiapkan proyek kedua kita. Nah, jadi kita akan mulai proyek kedua kita di luar daripada area yang proyek pertama. Nah, kita pun belum bisa disclosure ya, mohon maaf sekali lagi. Ya, kita memang ada 3 proyek yang yang saya lihat, tim kita lihat prospektif. Ya, tapi sekali lagi ya kami ingin mempelajari dulu lebih dalam tentang ketiga proyek ini. Nah, jadi kita berusaha semaksimal mungkin, ya nggak mungkin sempurna ya, karena kita nggak tahu kadang-kadang alam bagaimana, force major seperti apa, tapi di Nagaya kami akan semaksimal mungkin berusaha untuk berhati-hati dalam memilih proyek dan menjalankan proyek. Itu dia. Nah, kalau mengenai kok Nagaya bisa ya bagi profit setiap bulan, ya bagi profit sharing setiap bulan. Pertama saya ingin tekankan adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat ya di USD history masing-masing bagi Bapak Ibu yang sudah menerima profit sharing. Nah, yang pertama adalah kita itu kan seharusnya ada porsi yang kita pakai untuk menambahkan emas. Tapi problemnya adalah emas yang hasil dari jual Nagaya aja, dari pembelian Nagaya aja kita belum bisa simpen. Jadi kami merasa tidak fair kalau ya dana itu kami pakai juga ditambahin ke situ. Ya, jadi supaya bisa memberikan benefit lah kepada Bapak Ibu, makanya ya kita bagikan juga dalam bentuk cash. Nah, kenapa? Kita tidak memungkiri bahwa Nagaya ini adalah crowdfunding. Ya, Nagaya ini adalah crowdfunding. Semua penjualan aset kripto itu adalah crowdfunding untuk menjalankan proyek mereka, untuk menjalankan bisnis mereka. Ya. Nah, kami berpikir alangkah tidak alangkah kok kalau misalkan nih saya mau ngomong jadi nggak enak nih Pak Dani ya. Kalau misalkan nih kami jalanin project, terus kan project itu ada kontribusi dari Bapak Ibu, ya. Terus kalau project itu untung, ya udah buat kami aja. Sebenarnya sih ya, apakah salah? Tidak. Apakah salah begitu? Ya tidak. Kan Bapak itu udah pegang aset kriptonya, jual aja di market. Tapi kami di Nagaya gimana ya? Ya namanya kita sama-sama menjalankan project. Kita sama-sama mendanai proyek, ya sudah layak dan sepantasnya. Kalau ya kami mendapatkan untung dari proyek itu, ya ada yang kami kembalikan benefitnya kepada pemegang Nagaya. Itu dia. Ya. Dan itu pun jumlahnya nggak banyak. Ya, 60% aja. Jadi masih ada 40% sisanya. Nah, 40% ini untuk apa? Untuk mendanai aktivitas atau operasional dari Nagaya. Kenapa? Kami nggak bisa cas ke Bapak Ibu tempat penyimpanan emas. Nanti kalau kita pakai auditor pun kami nggak bisa ngecas ke Bapak Ibu. Bapak Ibu kan punya Nagaya nih, ya. Nah, nanti ini kita mau nyimpan emas ini tiap tahun bayar loh. Nah, kita harus cas nih. Setiap orang punya Nagaya, satu Nagaya harus bayar seberapa. Kita nggak bisa kayak begitu. Kita nggak mau kayak begitu. Nah, dan itu pun kami berikan kalau proyek tersebut untung. Ya, bagaimana kalau rugi? Ya, sebenarnya sih layak dan sepantasnya kami minta lagi duit dari Bapak Ibu. Sebenarnya ya.
Tapi makanya di Nagaya ada alokasi 40%. Ini untuk berjaga-jaga seandainya ya ada saat-saat di mana proyek tersebut tidak menguntungkan. Ya mungkin ya untungnya kecil atau sama sekali nggak untung bahkan rugi. Nah, satu hal yang bisa kami pastikan adalah Nagaya tidak akan mengganggu emas yang ada di dalam tempat penyimpanan. Jadi kalau misalnya nanti Nagaya udah simpan 1 ton, 1000 kilogram, 1 juta gram, terus Nagaya udah tambahin jadi 1,2 ton, ya nggak bakalan kami pakai, misalkan Nagaya pakai dulu deh 10 kilo gitu, ya untuk mendanai proyek yang rugi gitu, enggak. Kita juga tidak boleh, ya. Jadi itu sebabnya, ya kita sudah menghitung. Nah, Bapak Ibu tolong juga begini, saya sih berterima kasih banget ya kalau ada yang menyangka Nagaya ini sudah seperti perusahaan-perusahaan tambang yang besar. Aduh, terima kasih banget ya, tapi belum Bapak Ibu. Makanya saya bilang, saya nggak ada bangga-bangganya dengan proyek kita saat ini. Belum bangga dengan proyek apa yang dijalankan oleh Nagaya saat ini. Kenapa? Kita masih nebeng. Ya, tapi kedepannya apakah Nagaya pengen punya proyek sendiri? Ya mau. Ya, mau. Itu cita-cita kita. Ibarat kata kita ini sekarang ya kayak pohon anggrek lah. Ya. Tapi kita jangan jadi benalu. Ya, nggak boleh. Nah, jadi kami ya menempel lah ke perusahaan yang lebih mapan, lebih besar. Ya, kita juga banyak mendapatkan input, masukan. Ya, walaupun pengalaman saya ada di situ, tapi tetap ya pengalaman-pengalaman dari orang yang lebih senior, lebih profesional, ya itu pasti akan membantu Nagaya untuk berkembang. Nah, ya jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa wah Nagaya ini udah kayak, sorry ya saya sebut merek aja ya, kayak Adaro gitu ya, kayak Freeport, apalagi aduh jangan Bapak Ibu, jangan. Belum ya. Nagaya ini masih kecil. Kita ini masih, yang si Pak Dani tadi bilang, Nagaya ini masih seperti bayi. Ya, jangankan berjalan, jangankan berdiri, masih merangkak. Nah, tapi kami dari manajemen ya berusaha memberikan yang terbaik bagi bayi ini. Supaya bayi ini nantinya kalau sudah besar bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, bisa memberikan benefit bagi kita semua, bagi Bapak Ibu sekalian. Itu dia. Wow, luar biasa ya. Kalimat terakhirnya itu loh Pak, sangat mengena Pak ya. Nagaya ini masih seperti bayi sekarang ya. Jadi janganlah disamakan dengan perusahaan-perusahaan besar. Ya pasti kan kita semua butuh berproses ya. Kita semua butuh berproses dan kita mau jangka panjang, ya kita harus lewatkan proses ini dulu. Nah, yang ingin saya ini Pak ya, mungkin saya rangkum sedikit ya. Berarti itulah kenapa justru karena kita percaya namanya proyek itu pasti ada gejolak lah ya, terkadang gara-gara hal-hal yang bahkan kita tidak ketahui, misalkan force major seperti pandemi COVID kemarin dan sebagainya ya. Itulah kenapa di Nagaya kita tidak pernah bisa memberikan fixed return ya Pak Yohanes ya. Ya, enggak. Kita selalu bilang kalau ada yang nanya sama kita, terus benefit dari proyek berapa setiap bulan? Kita selalu bilang apa? Tergantung profit proyek. Kita bagi rata, ada alokasi yang kita gunakan untuk kita bagi rata kepada Nagaya yang berhak dapat. Kalau rugi bagaimana? Ya, tidak mendapatkan benefit pada bulan itu, tapi tidak akan mengganggu emas yang memang sudah ada. Nah, jadi kita mungkin bisa coba memahami ya Bapak Ibu ya, daripada tahap ini, kita mau Anda tunjukkan bahwa kita ini membangun Nagaya bukan cuma dari sudut pandang kripto, tapi juga dari sudut pandang industri dan bisnis. Ya kita memahami di dalam bisnis itu, di dalam lapangan tuh kita nggak pernah bisa predik apa yang terjadi. Ya, jadi itulah kenapa kita nggak bisa menjanjikan bahwa kita akan berikan sekian misalkan ya. Tapi yang bisa kita yakinkan kepada teman-teman adalah kita akan semaksimal mungkin berusaha untuk transparan. Ya, mungkin seperti itu ya Pak Yohanes ya. Betul. Mantap. Masih semangat teman-teman? Masih semangat ya? Coba yang masih semangat boleh tolong thumbs up. Jempolnya dinaikkan, saya pengen lihat nih. Apa sudah pada ngantuk lagi? Siapa yang masih semangat? Oke. Luar biasa ya, pemegang Nagaya dimanapun Anda berada.
Ini adalah sesi yang sangat luar biasa karena kita di sinilah kita belajar ya. Kita jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik, Pak Yohanes. Pertanyaan selanjutnya ya, yang apa namanya? Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya seperti ini, Pak Yohanes. Biasanya kripto-kripto yang lain itu ingin secepatnya masuk ke market. Kok kayaknya Nagaya nggak mau cepat-cepat masuk ke market, dan kapan rencananya Nagaya akan masuk ke market, Pak? Silakan, Pak Yohanes. Bapak Ibu, jujur ya, kalau bicara mau cepat-cepat masuk di market, waduh, kita dari manajemen pun mau, Bapak Ibu, untuk cepat-cepat masuk di market. Ya, nah, problematikanya seperti ini. Sorry. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali aset-aset kripto yang masih berada di awal, di stage awal ya, di tahap-tahap awal. Mereka tuh pasti semua pengen Bapak Ibu untuk secepatnya masuk di market. Kenapa? Yang pertama, di market itu mereka bisa jualan lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, apapun yang terjadi dengan harga aset tersebut, itu udah di luar tanggung jawab dari developer. Ya, jadi kalau aset kripto itu sudah masuk di market, apapun harga yang terjadi, itu udah bukan tanggung jawab developer. Ya, memang developer akan berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan harga. Tapi satu, ya, kalau pemegang dari aset kripto tersebut tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tidak mengetahui apa sih manfaat mereka pegang aset ini, kegunaannya apa sih? Ya, benefit apa yang mereka dapatkan? Yang terjadi apa? Pada saat masuk di pasar kripto, di market kripto, begitu harganya di-dump, mereka akan panic selling. Ya, kita bisa lihat ya, kalau Bitcoin, Ethereum, ya Litecoin, itu semua mereka udah mature dan mereka sudah memiliki nama dan reputasi. Ya, tapi kita bicara dengan aset-aset yang baru muncul nih. Kita bicara dengan aset-aset yang baru muncul. Nah, jadi itu pula yang menjadi kekhawatiran kami. Kenapa? Kami ingin bertanggung jawab terhadap aset-aset dari Bapak Ibu. Kami ingin Bapak Ibu benar-benar bisa menjadikan Nagaya ini sebagai aset masa depan. Ya. Jadi yang ingin kami lakukan apa? Kami ingin supaya pada saat Nagaya ini masuk di market ini sudah tahu apa sih sebenarnya Nagaya ini. Apa sih benefitnya kalau saya pegang? Apa sih yang membuat saya itu bukannya nggak mau ya, tapi ya kalau harganya nggak bagus-bagus banget ya ngapainlah dijual. Nah, itu semua harus bisa ditunjukkan dulu. Ya, tadi salah satu dari Binance ya, dari salah satu tadi, saya udah tutup lagi. Nah, salah satunya adalah apa? Supaya kita bisa masuk ke exchanger, kita tuh harus bisa menunjukkan kepada exchanger tersebut apa sih manfaat dari kripto tersebut, apa sih benefit dari kripto tersebut, apa sih utilitas dari kripto tersebut. Ya, sedangkan di Nagaya ini tujuan kami kan, tujuan kita semua di sini adalah ingin agar Nagaya ini menjadi aset yang nyaman, ya, yang lebih bisa diterima sebagai alat pembayaran. Nah, itu kan tujuan kita. Ya. Nah, sedangkan ya mall kita di Korea juga 2023 baru mulai beroperasi. Ya kan? Nah, ya kami harapkan sih mudah-mudahan ada lagi ya. Ini juga saya juga sebenarnya nggak tahu itu, tiba-tiba Profesor Jung kasih tahu ke kita bahwa itu Samsung Corporation yang membangun developer dari mall Korea tersebut, ya. Mereka udah siapin nih, mereka punya 9 properti, dan nantinya properti ini ya bisa mereka mau terima Nagaya sebagai alat pembayaran untuk membeli properti tersebut. Jadi mereka sedang siapkan, sedang inventarisir yang mana, ya kan. Nah, jadi ya kita senang bahwa sekarang ini pun sudah ada pihak-pihak yang melihat ya potensi penggunaan Nagaya sebagai alat pembayaran di tempat mereka.
ya. Karena ya mohon maaf Bapak Ibu, kebanyakan kripto aset saat ini kalaupun bisa dipakai sebagai alat pembayaran, tapi ya sifatnya kayak voucher. Jadi contoh Bapak Ibu kalau ke supermarket A gitu ya, kan mereka suka nawarin tuh, mau nggak beli voucher ini? Nanti ya kalau beli voucher ini sekian kita kasih diskon sekian. Nah ya itu tapi ya hanya bisa dipakai di tempat tersebut, hanya bisa dipakai di platform tersebut. Nah sedangkan di Nagaya ini kami ingin supaya penggunaan Nagaya ini lebih global. Ya contohnya kayak di Forlala Square ya, itu satu tempat, satu mall, satu shopping center, yaitu menerima Nagaya. Jadi bukan cuma 1-2 toko. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian terlepas lagi dari seperti saya bilang tadi ya, Nagaya ini kami ini dibilangin aja kami udah takut. Ya, dibilangin aja kami udah takut. Ya, jadi kami dibilangin, ya jual lah dulu 25%. Ya, baru habis itu masuk di market ya. Nah, kami dibilanginnya udah takut. Jadi itu sebabnya ya kami berusaha untuk menjaga. Ya janganlah kita bandel-bandel amat. Memang ya mau cepat terjual ya, siapa sih Bapak Ibu yang nggak mau cepat terjual? Ya, nanti mungkin suatu saat nanti saya akan cerita. Ya, kalau Nagaya udah sukses, saya akan cerita seperti apa sih kita memulai Nagaya ini. Ya, nggak banyak yang tahu. Ya, mungkin ada teman-teman di sini, Pak Rindu, Pak Tobing. Halo Pak Tobing. Ya, beliau-beliau ini adalah orang yang paham seperti apa sih Nagaya ini pada saat kita memulai. Ya, nah, jadi kita berusaha untuk menjaga Nagaya ini supaya ke depannya ya kita diterima dengan baik, ya bukan cuma oleh market tapi juga oleh regulator, ya. Nah kita membuat aset yang bukan cuma Bapak Ibu pegang hanya sesaat aja, ya. Satu hal yang saya senang setiap kali saya dengar testimoni ya, semua itu selalu berpikir, oh Nagaya ini saya mau wariskan kepada cucu saya atau kepada anak saya. Nah, itu yang membuat kami senang. Kenapa? Karena kami juga menciptakan Nagaya ini bukan hanya untuk sesaat. Ya, bukan hanya untuk sesaat. Tapi kami mau Nagaya ini benar-benar bisa menjadi aset yang Bapak Ibu nyaman untuk pegang. Bapak Ibu nyaman dan bangga ya nantinya untuk berikan kepada anak dan cucu. Gitu dia. Ya, dan ya saya harapkan ya kita bersama-sama ya membina terus memberikan waktu ya kepada si anak ini nih. Si Batita juga mungkin ya, karena masih merangkak ya. Ya, kepada bayi Nagaya ini untuk bisa menunjukkan dirinya. Ya, nggak ada Bapak Ibu ya bisnis yang begitu mulai langsung boom besar gitu, nggak ada. Demikian juga di Nagaya. Karena di Nagaya ini apa yang kami percayai? Sebuah aset yang berkembang secara wajar, secara normal, ya walaupun nggak wah-wah banget ya. Saya kadang-kadang gimana ya, kalau saya tuh suka dimarahin sebenarnya. Pak, tolonglah Pak, jangan bilang Nagaya ini 5 tahun bisa naik 100 kali lipat. Ya. Kayak kemarin ya Bu Yuli Yolanda, CEO kita kan ada ngomong ya, 10 tahun 1000 kali, itu banyak yang marah loh. Masa Nagaya begini cuma 1000 kali lipat dalam 10 tahun gitu kan? Ya, tapi ya mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya, di sini kami ingin memberikan sesuatu yang memang paling mungkin lah untuk tercapai. Ya, kita juga nggak mau berbesar-besar. Banyak kok yang, Bitcoin aja 5 tahun itu 1000 kali lipat loh naiknya loh. Ya,
Tapi terbukti, sekarang kita bandingkan ya, Bitcoin butuh waktu segitu lama untuk menunjukkan dirinya, untuk menunjukkan siapa sih dia. Dan terbukti ya, walaupun harganya naik turun, ya terbukti dia tetap bertahan. Ya, dia tetap bisa menjadi andalan. Ya, walaupun agak serem-serem juga sih. Ya, jujur saya mining Bitcoin tapi saya nggak pernah nyimpen. Begitu dapat jual, gitu dapat jual, ya kan? Ya kenapa mesti bayar listrik, bayar karyawan? Nah itu dia, ya. Nah tapi paling tidak itu bisa menunjukkan bahwa ya sewajarnya kita harus menunjukkan diri. Yang seperti saya bilang tadi, kami sadar Nagaya ini masih jauh, perjalanan Nagaya ini masih panjang, ya masih banyak hal-hal yang harus dibuktikan. Masih banyak hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Ya, masih panjang. Ya, jadi Bapak Ibu dan satu lagi nih, Nagaya ini adalah pilot project. Kenapa? Banyak developer kripto pun yang mengakui bahwa ya konsep Nagaya ini beda. Ya, konsep Nagaya ini beda. Dan tolong ya kalau pelajari kami ya tolong pelajari secara sepenuhnya. Ya, konsep Nagaya ini berbeda. Nah, dan mereka pun memberikan masukan. Nah, ya kami sangat-sangat berterima kasih kok. Itu dia, ya. Kenapa ya? Kita juga butuh kok masukan dari senior-senior kami. Ya, di dunia blockchain. Nah, jadi jalan kita ini masih panjang. Tapi apakah Nagaya Next Technologies ini proyeknya nanti hanya Nagaya? Tidak. Nagaya ini adalah pilot project dari Nagaya Technologies. Kami ingin membuktikan dulu. Ya, kami ingin menunjukkan dulu. Ya, konsep kami ini akan kami lakukan sebaik mungkin, akan kami jalankan sebaik mungkin. Ya. Kami sadar bahwa ya belum banyak yang bisa kami buktikan saat ini. Ya, karena mau ngebuktiin juga susah. Kayak sekarang kita mau buktiin kita nyimpen emas. Ya, kitanya masih belum bisa ke Singapura. Ya kan? Nah, jadi ya kita bersama-sama lah. Kami tahu dan ini kejadian yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi ya kita semua nggak ada yang berharap lah COVID ini. Ya, nah tapi ya kami berharap secepat mungkin. Kami juga berdoa secepat mungkin supaya keadaan membaik dan ya kita bisa beroperasi kembali dengan normal sesuai dengan SOP Nagaya. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yohanes ya. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan ya dari jawaban Bapak tadi itu ada dua, ya. Jadi bagi Anda yang mendengarkan, yang pertama berikan kita waktu. Ya, tidak ada bisnis yang selang hari ini dibikin besok langsung meledak, itu tidak. Jadi kalau mau melihat kita secara objektif, performa kita seperti apa, berikanlah kita waktu. Seperti halnya Bitcoin pun butuh waktu yang panjang. Ya itulah kenapa ya Pak Yohanes ya, kita kalau dibilang wah Nagaya bisa berapa kali lipat dalam waktu berapa tahun, kita pun tidak setuju. Bahkan kita melarang orang ngomong seperti itu ya, karena ya kita paham lah ya bisnis itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita pun open to collaboration. Kita pun terbuka untuk menerima saran, menerima masukan, ya menerima feedback agar ujung-ujungnya apa? Kita bisa memberikan yang terbaik juga kepada komunitas kita pemegang. Ya, jadi di sini kita tidak mau bersaing dengan siapapun, kita justru mau berkolaborasi. Ya, kita mau berkolaborasi agar apa? Ya ujung-ujungnya niat kita ya untuk bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya orang dan menjadikan Nagaya ini alat tukar suatu saat itu bisa terwujud. Kami paham, kami masih baru, ya masih belajar merangkak. Nah, jadi kalau ada input, ada saran, ada masukan, dengan senang hati bisa kontak saya, ya kontak teman-teman di Nagaya pun bisa. Betul ya Pak Yohanes ya? Betul. Oke, baik. Pak Yohanes, ini ada... Pak Dhani ke-mute, Pak. Oke, sorry Pak. Bisa dengar suara saya? Dengar. Oke, baik. Ya, ini pertanyaan dari, ini nggak tahu Ibu atau Bapak, tapi tulisannya Galaxy S. Oke.
Ya, pertanyaannya seperti ini, Pak. Ya. Pak Yohanes, boleh tolong diceritakan apa rencana Bapak untuk Nagaya 5-10 tahun ke depan, Pak? Ya, jadi yang tadi seperti saya sampaikan ya, nah kita pun gembira ya, kita senang karena sekarang ini banyak developer kripto, terutama yang senior, ya mereka mulai kontak dengan Nagaya, mereka mulai berinteraksi dengan kita, dan kita juga terima kasih ya sudah diberikan masukan yang luar biasa. Nah, kedepannya mungkin juga kita akan berkolaborasi dengan mereka, ya, untuk lebih meningkatkan, ya, untuk lebih meningkatkan manfaat dari bagi para pemegang Nagaya. Nah, terus kita juga akan berkonsentrasi untuk mengembangkan proyek-proyek dari Nagaya. Ya, nah, mungkin seperti yang Bu Yuli kemarin sudah sampaikan. Nah, ya mohon maaf, Bu Yuli udah ngomong duluan, baru setelah selesai Zoom kemarin baru nelpon saya. Ya, jadi ya di Singapura pun sudah ada yang mulai melihat peluang ya untuk penggunaan Nagaya sebagai alat pembayaran di platform mereka. Ya, itu platform jadi kayak sebenarnya tujuannya sih lebih ke menjaga kerumunan. Itu sebenarnya menjaga kerumunan. Jadi kalau kita mau makan, ya kan, nanti kita pesan dulu, order dulu, ya nanti dikasih tahu, oke, udah boleh mulai makan, baru kita datang ke tempat tersebut. Jadi untuk menjaga kerumunan, ya karena ini juga saya sedih juga ya, barusan tadi sebelum acara ini saya ada baca pemerintah Singapura udah mulai khawatir ya dengan varian baru, ya takutnya ke depannya jumlah yang terkena bisa bertambah lagi. Nah, jadi itu untuk mencegah hal-hal seperti itu, dan kita appreciate dengan ide mereka untuk membuat aplikasi seperti itu. Jadi mereka pun nanti akan mulai untuk berinteraksi dengan kita, ya kan, bagaimana caranya supaya Nagaya ini bisa digunakan di platform mereka. Nah, jadi kita terus berinteraksi, kita terus berkomunikasi, ya kan, baik dengan exchanger, baik dengan developer kripto lain atau developer aplikasi lain, ya kan, dan juga kita akan mengembangkan proyek-proyek Nagaya. Nah, itu, dan yang dalam waktu dekat sih saya harapkan kita udah bisa mulai kembali membeli dan menyimpan emas dari Nagaya. Itu dia. Jadi jalan kita masih panjang. Itu dia. Oke, baik ya. Anda sudah dengar langsung tadi dari Pak Yohanes. Sekali lagi kami ingin mengingatkan ya, kita buat Nagaya ini untuk jangka panjang, ya, bukan hanya untuk beberapa waktu sesaat saja. Dan ya seperti yang Pak Yohanes tadi bilang ya, konsep kita ini memang relatif termasuk baru ya Pak Yohanes ya. Nah, jadi memang kadang-kadang teman-teman kita agak kesulitan ya untuk memahami bukan cuma konsepnya ya, tapi tujuan Nagaya ini dibuat itu untuk apa. Dan itulah kenapa kami juga menyadari kami masih baru ya. Kembali kami ingin mengingatkan Nagaya ini masih balita, masih belajar merangkak ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang memang sudah sering berkecimpung di dunia kripto ya, sudah banyak ya, sudah atau mungkin di bisnis ya dan sebagainya, ayo kita ngobrol ya, kita interaksi, berikan feedbacknya, berikan sarannya, kita interaksi, kita tukar pikiran ya, kita membuat Nagaya ini juga untuk bersama ya. Jadi kalau misalkan ada feedback, masukan, silahkan ya, kami dengan senang hati akan berdiskusi dengan Anda ya. Tapi mohon maaf sekali ya teman-teman, karena waktu yang terbatas, tadi ada sangat banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya sudah berikan email resmi perusahaan ya di support@nagaya.co. Anda boleh kirim email ya, tim admin kami akan kirimkan dan akan hubungkan dengan kami dari tim manajemen ya. Kami dari manajemen kembali dengan senang hati mendengar masukan, saran-saran dan feedback Anda, bukan untuk bersaing, tapi untuk berkolaborasi agar kita sama-sama berhasil. Ya, di sini kita sangat terbuka. Oke, Pak Yohanes, ada pesan apa Pak untuk teman-teman kita yang mendengarkan hari ini? Silakan Pak. Baik, jadi kembali lagi ya, apa sih sebenarnya, kita tekankan kembali ya, apa sih sebenarnya tujuan Nagaya ini dibuat? Supaya bisa menjadi alat pembayaran yang lebih nyaman untuk diterima, lebih mudah untuk diterima, ya, lebih kalau bahasa Inggrisnya itu lebih acceptable,
ya lebih bisa diterima nantinya oleh market. Nah, jadi tujuan akhir kami adalah menciptakan Nagaya ini sebagai alat pembayaran. Bukan cuma di P4 Lala Square, bukan. Kita nggak akan berhenti cuma di situ. Ya, bukan cuma pembelian properti dari Sesung Corporation, bukan. Kita berharap dengan nantinya semakin banyak hal yang bisa kita tunjukkan, ya kan, semakin banyak hal yang bisa kami buktikan, ya kan, sehingga market dunia, market luar itu bisa melihat dan bisa lebih mudah untuk menerima Nagaya sebagai alat pembayaran. Ya, supaya kedepannya ya utilitas Nagaya semakin bertambah, terus kemudian juga jumlah jumlah orang yang ingin memiliki Nagaya bertambah, yang membutuhkan Nagaya bertambah. Nah, tapi yang mau menjual sedikit. Kenapa? Karena para pemegang Nagaya sudah bisa melihat apa sih benefit yang kita rasakan kalau kita memegang Nagaya. Ya, nah, jadi dan ingat, mari kita bersama-sama mengembangkan Nagaya ini, ya kan, dengan baik. Nah, kita juga memberikan informasi yang positif, ya, bagi teman-teman di luar sana tentang apa sih ini Nagaya, misinya Nagaya itu sebenarnya seperti apa, ya. Nah, kita harapkan kita akan mudah diterima, ya. Kita juga sekarang udah mulai banyak influencer juga, ya, kripto udah mulai berinteraksi dengan kita, ya kan. Nah, kedepannya ya mungkin saya dan Pak Dhani ya kita akan fokus untuk menyebarkan misi dan visi Nagaya ini ke komunitas kripto internasional. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ingat, Nagaya ini bukan punya Pak Yohanes, bukan bayinya Pak Yohanes, tapi Nagaya ini adalah bayi kita semua. Ya. Dan satu hal, ya, jangan Anda takut walaupun Anda cuma punya satu Nagaya. Walaupun Anda cuma beli satu Nagaya. Tapi satu Nagaya ini yang membantu kita, ya, untuk membesarkan anak yang ada ini. Ya, membesarkan Nagaya ini. Ya, jadi ya saya kadang-kadang sedih gitu loh, Pak Yohanes, saya cuma bisa beli satu, ya kan, saya cuma bisa punya satu. Enggak, bukan itu yang kita cari. Ya, tapi kita mau Nagaya ini bisa menjadi milik semua orang. Ya, nah, saya juga sebelumnya saya mohon maaf banget, ya, kalau ada yang WhatsApp ke saya mungkin belum dibales atau gimana, ya, saya mohon maaf sekali. Ya, mungkin setelah ini juga ya saya harus cari asisten nih untuk bantu saya untuk jawab-jawab, karena bukan apa-apa, bukan cuma Bapak Ibu yang komplain kalau WA-nya nggak dibales, ya. Tapi manajemen sendiri pun kadang-kadang komplain sama saya kalau WA-nya nggak dibales. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, mari ya kita sama-sama memberikan kesempatan, memberikan masukan, memberikan saran, ya, bagaimana caranya supaya Nagaya ini bisa bertumbuh dengan baik dan benar, ya, supaya kedepannya, ya, mohon maaf sebelumnya ya, memang tidak semua saran bisa kami lakukan karena ada keterbatasan, ya, termasuk juga dari segi regulator, ya. Jadi bukan berarti kita bisa lakukan semua, ya, tapi ada batasan-batasan. Nah, jadi makanya ya kita juga agak sulit ya kalau mau terlalu heboh, terlalu apa gitu ya. Di Nagaya ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada batasan-batasan. Ya, nah, jadi silahkan, ya, terutama kalau ada yang punya proyek-proyek, ya, kalau ada yang tahu proyek yang bagus, yang terus silahkan berikan masukan kepada kami. Itu dia. Oke, baik Pak Yohanes, terima kasih banyak. Kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya, dari sesi hari ini nih, bagi Anda yang menyaksikan, saya berbicara dengan Anda ya,
Yang pertama adalah kami mengajak Anda untuk memahami konsep garis besarnya. Ya, jadi jangan cuma dilihat dari sudut pandang emasnya, atau dari proyeknya, atau dari manapun. Saya mau mengajak Anda untuk melihat visi jangka panjang kita itu seperti apa sih? Ya, permasalahan apa di dunia ini yang ingin kita solve dengan Nagaya? Ya, jadi saya mengajak Anda pelajari white paper-nya, kontak kami ya di email, dan lihatlah bahwa semua yang kita lakukan apakah sesuai dengan yang kita katakan. Ya, selama ini janji-janji yang sudah kita buat apakah kita penuhi? Ya, dan konsep yang memang kita buat ini apakah menunjang memang konsep garis besar yang ingin kita buat ya untuk jangka panjangnya Nagaya ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi jangan cuma pelajari Nagaya hanya dari satu sisi atau dari satu angle ya, tapi belajarilah garis besar. Ya, dan belilah kalau memang Anda setuju secara logika dan hati nurani Anda. Jangan sampai Anda dipaksa untuk membeli sama orang lain atau apa. Jangan ya. Pahami konsepnya, jangan kepada logika Anda dan hati nurani Anda. Ya, kalau memang Anda percaya dengan visi kita, silahkan ya. Ya, jadi pilihan itu ada di tangan kita. Anda mau beli satu pun boleh kok. Kita tidak pernah mengharuskan belinya minimal berapa, itu tidak boleh. Bahkan Pak Yohanes, kalau saya nggak salah, ini mungkin pertanyaan sisipan ya Pak ya. Pernah Pak Yohanes diminta untuk membuat paket, tapi tidak dilakukan, betul ya Pak ya? Boleh di-sharing nggak Pak alasannya Pak? Ya ada sih, ya promotor-promotor kita kan, Pak, aduh kalau jualan jangan cuma satu-satu lah Pak, katanya kan, bikinlah minimum 100 paket apa. Dan mohon maaf, sekali lagi sampai detik ini saya tidak bisa kabulkan permohonan tersebut. Ya, kenapa? Malahan kita batasin maksimum. Ya, malahan kita batasin maksimum. Jadi satu account di Nagaya, ya dengan satu nama, dengan satu ID, hanya bisa membeli dari perusahaan maksimum 100.000 Nagaya. Ya, saat ini mungkin udah ada sekitar 6 orang lah yang sudah maksimum. Ya, nah urusan nanti mereka kalau beli dari market atau beli dari orang lain, ya itu urusan mereka. Tapi kalau dari perusahaan, kami malah membatasi maksimumnya yang boleh dibeli dari perusahaan berapa. Itu dia. Ya, jadi Anda lihat ya, sesuai ya konsep kita buat dengan visi jangka panjang kita. Itu yang pertama. Ya, jadi pelajari Nagaya dari sudut pandang keseluruhan. Pahamilah kenapa ada ini, kenapa ada ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Anda yang menyaksikan, ya berikanlah kami waktu. Ya, semua bisnis itu pasti perlu proses. Nggak mungkin ada yang dibuat itu langsung tiba-tiba besar gitu ya. Pasti sesuatu yang solid, yang kokoh, yang jangka panjang itu butuh proses. Jadi kita berproses bersama-sama. Ya, karena seperti tadi yang Pak Yohanes bilang, nah kayak ini bukan cuma anak kita, bukan cuma anak beliau, bukan cuma anak saya, tapi juga anak Anda. Kita besarkan sama-sama agar nanti pas sudah besar, dia bisa mensejahterakan Anda dan keluarga Anda. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagi Anda yang menyaksikan, bagi Anda yang punya saran, punya feedback, punya masukan, silahkan kirim email kepada kami. Ya, nanti akan langsung kontak dengan tim admin akan kontak dengan saya dan Pak Yohanes. Ya, mohon maaf, nggak bisa langsung dijawab, ya tidak mungkin, tapi kami akan get back to you, ya, kami akan respon secepat mungkin. Tapi ketahuilah, ya, semua pesan itu pasti kami. Ya, jadi kalau mau mendapatkan informasi yang up to date mengenai Nagaya, silakan hubungilah perusahaan. Ya, atau masuk ke channel Telegram, di situ pun resmi, atau website dan email. Ya, oke, Pak Yohanes, thank you banget Pak. Sebelum kita tutup sesi hari ini, saya mau share sedikit announcement kali ya Pak ya, agar teman-teman bisa mendapatkan. Ya, ini layar Anda bisa lihat ya, channel resmi Nagaya Technologies. Jadi jika Anda ingin mendapatkan informasi yang memang benar-benar resmi dari perusahaan, silahkan masuk ke Telegram channel. Ya, di sini semua informasi up to date sudah ada di dalam channel ini. Atau Anda boleh juga kirim email kepada kami @support@nagaya.co. Atau Anda juga bisa dapat informasi resmi melalui website www.nagaya.io atau nagaya.co. Ya. Nah, saya ingin memberikan sedikit ini ya. Jangan sampai kalau misalkan Anda mendapatkan informasi mengenai Nagaya dari sumber ketiga sumber ini, mohon cross check dulu dengan kami yang perusahaan atau dengan yang berbeda. Ya, kami cuma nggak mau Anda mendapatkan informasi yang keliru. Ya, kenapa? Karena kami pun bisa dikontak.
Ya, kami bisa dikontak, kami bisa ditanyakan. Jadi kalau mau pertanyaan yang jawaban yang up to date, silahkanlah kontak. Mari kita bangun Nagaya ini sama-sama. Ya, oke, baik, Pak Yohanes, sekali lagi terima kasih banyak atas sesi hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan. Kita ada sesi rutin ya setiap hari Rabu dan Jumat itu menjelaskan konsep Nagaya. Ya, jadi silakan Anda ikuti ya dan sebarkanlah kepada teman-teman Anda ya. Pak, kita foto bareng dulu bagaimana? Boleh ya? Oke. Nah, silahkan ya bagi yang ingin ikut sesi foto bareng dinyalakan kameranya. Kita mungkin 3 halaman nih karena hari ini sangat banyak ya. Silahkan senyuman yang paling sumringah ya, yang paling lebar, yang paling semangat ya. Oke, di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih halaman pertama ya. Terima kasih halaman pertama, kita akan masuk ke halaman kedua. Oke, baik. Halaman kedua. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih halaman kedua. Senyum-senyumnya sangat luar biasa. Senang ya kita melihat Anda ikut sesi Nagaya ini minimal untuk beberapa detik tersenyum lebar gitu ya. Oke, halaman ketiga silahkan. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak ya bagi Anda yang sudah hadir di sesi kali ini. Terima kasih bagi pemegang Nagaya di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Abu Dhabi, dan Vietnam, dan Filipina ya. Kami doakan dimanapun Anda berada, sehat selalu, sukses selalu, dan sampai jumpa di pertemuan Nagaya selanjutnya. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, selamat malam, sehat selalu, salam Nagaya.